Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Wijayanti. Saya dari Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya mengerjakan tugas satu tuton dari mata kuliah logika. Baiklah, untuk hal yang pertama yaitu soalnya Trump pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis dari macam Trump tersebut, sertakan contohnya. Untuk yang pertama itu dalam logika dan ilmu pengetahuan, Trump adalah unsur dasar dalam posisi atau pernyataan dan mewakili suatu objek atau ide. Trump dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, sifat, dan fungsinya. Dan berikut adalah 3 macam Trump beserta penjelasan dan contohnya. Untuk Trump yang pertama adalah Trump umum atau bisa disebut juga dengan generator Trump. Untuk Trump umum adalah Trump yang dapat mewakili lebih dari satu objek. Contohnya itu manusia. Manusia selalu berkelompok. Ya, walaupun bisa mengerjakan sesuatu hal itu sendiri, tapi lebih dominannya itu selalu membutuhkan orang lain. Dan untuk yang kedua yaitu hewan. Menunjuk pada keseluruhan makhluk hidup yang tergolong adalah hewan. Hewan juga membutuhkan sesuatu interaksi kepada sesamanya. Dan untuk Trump yang kedua yaitu Trump khusus atau singular Trump. Untuk Trump khusus hanya menunjuk pada satu objek atau individu tertentu. Contohnya, Socrates hanya merujuk pada suatu individu tertentu dalam sejarah. Sejarah termasuk adalah suatu Trump yang hanya tertuju pada suatu kenangannya saja. Untuk contoh yang kedua itu Indonesia menunjukkannya pada satu negara tertentu. Untuk Trump yang ketiga yaitu Trump concrete atau concrete Trump. Trump concrete menunjukkan pada suatu yang bisa dilihat, diraba, atau memiliki ekstensi yang memiliki logika di dunia nyata. Contohnya itu meja, gunung, kursi yang bersifat lebih seperti benda. Dan untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logis. Bagaimana terhindar dari logis yang fallacy atau sejenis kayak kurang masuk akal. Dan untuk penjelasannya yaitu sesat pikiran logis fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau argumentasi yang tampaknya logis tapi sebenarnya keliru. Kesalahan ini bisa menyesatkan atau memperlemah argumen bahkan tanpa disadari. Jadi seperti kita tanpa menyadarinya kita telah lemah dalam argumen kita sendiri. Contohnya yaitu ada homily, menyerang pribadi bukan argumen. Dia lebih menyerang ke pribadi, bukan ke argumen kita. Alih-alih menanggapi argumen lawan, seseorang malah menyerang karakter atau pribadi lawan itu sendiri. Jadi lebih tepatnya bukan ke argumennya tapi lebih ke mental kitanya. Supaya apa? Supaya kita lebih down duluan. Dan contohnya yaitu contohnya kamu bilang merokok itu berbahaya, tapi kamu sendiri itu merokok. Jadi omonganmu seperti gak bisa dipercaya. Untuk contoh
Untuk yang kedua, yaitu strawman, menyederhanakan, melencengkan argumen lawan lalu menyerangnya. Strategi. Penjelasan membuat versi lemah atau menyimpang dari argumen lawan agar lebih mudah diserang. Dalam hal ini lebih tepatnya itu contohnya kita perlu mengatur ulang argumen militer. Militer memiliki kan suatu strategis dari tim kita sendiri untuk menyerang suatu lawan, itu harus dipikirkan secara benar-benar. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa memuaskan. Dan untuk poin yang kedua contohnya yaitu, jadi kamu ingin negara ini lebih lemah dan mudah diserang musuh. Jadi kita harus mempertimbangkan kenapa negara kita bisa diserang dan kenapa hal itu bisa terjadi, kita mencari suatu masalah tersebut. Kalau kalian dukung. Dan ada beberapa hal untuk cara menghindari logis fallacy atau kayak seperti angan-angan yang di pikiran kita. Yang pertama, kenali beberapa jenis sesat pikiran seperti pelajaran bentuk-bentuknya agar lebih mudah mengidentifikasinya. Fokus pada isi argumen bukan pembicaraan. Kita harus lebih fokus ke argumen yang dituju. Jangan terbawa emosi atau menyerang hal-hal pribadi. Untuk yang kedua, itu fokus pada uji argumen dengan logika yang konsisten. Kita bukan hanya membutuhkan satu hal untuk konsisten gitu, bukan, tapi dalam hal ini juga kita membutuhkan konsisten. Gunakan pendekatan rasional, bukan hanya retoris. I'm sorry. Dan ada yang keempat, gunakan bukti yang relevan atau objektif yang bisa diterima oleh seseorang. Hindari generasi atau manipulasi data. Hindari sesuatu yang manipulasi data, itu tidak baik sama sekali. Dan yang kelima yaitu latihan berpikir kritis dan terbuka terhadap kritik. Kita juga harus terbuka dan menerima kritik seseorang. Bukan hanya kita yang selalu mengkritik seseorang tersebut, kita juga perlu menerima hal-hal yang memang sebenarnya itu tidak sebenarnya itu tidak sesuatu hal yang kita ketahui. Kita juga membutuhkan hal-hal itu untuk untuk mengoreksi diri kita sendiri. Dan cukup dari saya, mungkin video ini banyak kekurangannya, saya minta maaf karena video ini mungkin banyak kekurangannya dan penyebutan kata-katanya yang tidak lengkap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.